Saya Hafiz Pratama Mulia, jurnalis Anda, melaporkan langsung untuk Museum Satria Mandala dari jantung sejarah perjuangan Tentara Nasional Indonesia. Museum ini pusat TNI Satria Mandala di Jakarta, yaitu di Jalan Gatot Subroto. Di tengah hiruk-pikuk kota metropolitan, berdiri megah sebuah saksi bisu perjalanan panjang angkatan bersenjata kita. Museum Satria Mandala yang namanya berarti lingkungan sakral para ksatria. Bukan hanya sekedar gedung berisi benda-benda kuno. Ini adalah sebuah kapsul waktu yang membawa kita menelusuri jejak kepahlawanan, strategi, dan pengorbanan para pejuang bangsa. Memasuki bagian dalam, kita seakan diajak masuk ke dalam diorama raksasa. Terdapat lebih dari 75 dengan detail menggambarkan berbagai peristiwa penting dalam sejarah militer Indonesia. Mulai dari Perang Diponegoro, pertempuran 10 November, hingga operasi-operasi militer seperti Operasi Trikora. Selain itu, museum ini juga menyimpan ribuan koleksi senjata, mulai dari bambu runcing yang sederhana hingga api modern serta beragam tanda jasa dan benda-benda pribadi milik para pahlawan nasional kita. Ini bukan sekadar pajangan besi tua perpisahan. Setiap kendaraan ini memiliki ceritanya sendiri, pernah berdebu di medan perang dan menjadi bagian tak terpisahkan dari upaya mempertahankan kedaulatan kita Republik Indonesia. Dibangun di atas lahan yang dulunya merupakan kediaman dari salah satu istri Presiden Soekarno, Ratna Sari Dewi Soekarno. Museum ini diresmikan pada tahun 1972. Sejak langkah pertama kita di halaman luar, kita sudah disambut oleh deretan alutsista alat utama sistem senjata yang gagah perkasa, mulai dari bank, panser, meriam, hingga pesawat-pesawat tempur seperti MiG-21 Fishhead yang pernah menjadi tulang punggung kekuatan udara kita Indonesia. Tentu saja, salah satu koleksi yang paling menyentuh dan menjadi ikon dari museum ini adalah tandu asli yang digunakan untuk menggotong panglima kita, yaitu Panglima Besar Sudirman saat beliau memimpin perang gerilya dalam kondisi sakit. Di ruangan ini, kita bisa merasakan langsung betapa besar semangat dan keteguhan hati seorang pemimpin yang bahkan keterbatasan fisik tidak mampu mengundang api perjuangan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SMK 57 Jakarta. Nama saya Ramdhani dan rekan saya. Nama saya Hafiz Pratama Mulia. Kali ini saya bersama dengan Pak Yulianto. Pak Yulianto. Di sini kita akan menanyakan tentang Museum Sejarah Satria Mandala. Baik Bapak, Ya, pertanyaannya. saya ingin menanya, apakah ada kegiatan khusus atau acara khusus yang diadakan di museum ini? Oke. Pertanyaan kedua, lanjut. Baik, pertanyaan kedua ada apa pesan yang ingin disampaikan oleh museum ini kepada pengunjung? Oke. Pertanyaan ketiganya. Pertanyaan ketiga itu, apakah Bapak akan merekomendasikan Museum Satria Mandala ini kepada orang lain? Oke. Ya, terima kasih ya atas pertanyaannya. Ya, Sebelumnya Bapak mengucapkan terima kasih atas kunjungan adik-adik semua dari SMA 57 ya. Iya. Ya, Kakak, sebelum saya menjelaskan tentang yang tadi pertanyaan 3 tadi,
Bapak kasih cerita tentang sejarahnya museum. Baik, Bapak. Jadi Museum Satria Mandala ini dulunya adalah rumah Bapak Presiden kita yang pertama, siapa? Ya, Bapak Presiden Soekarno bersama istrinya yaitu Ibu Ratna Sari Dewi yang berasal dari negara Jepang. Nah, kemudian rumah ini dibakar, dulu namanya Wisma Yaso. Nah, atas gagasan kepala pusat sejarah ini, rumah ini dijadikan Museum Satria Mandala. Satria Mandala diambil dari bahasa Sanskerta, Satria adalah pahlawan, Mandala adalah tempat. Jadi cerita tempat para pahlawan. Tujuannya didirikan museum yang salah. Pertama, membangun jiwa kotor para pemuda untuk mempertahankan NKRI. Yang kedua, mengenang jasa para pahlawan. Isi daripada museum yang pertama diorama 3 dimensi yang menceritakan tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Kemudian senjata-senjata tradisional yang dulu kita dapat dari hasil jajahan kita melalui Jepang, Belanda, dan Inggris. Ya. Selanjutnya di sini juga ada pesawat tempur dan kendaraan tank. Oke, Bapak akan mulai dari pertanyaan ya. Maka sebelum ada pertanyaan, Bapak jelasin tentang sejarahnya museum dulu. Pertanyaan pertama tadi, bagaimana cara mengekspos ya di situ ya? Mengekspos Museum Satria Mandala dan pengunjung ya. Kalau untuk menonton kita melalui IG, YouTube, TikTok dan sebagainya itu kita hanya ada. Serta kita melalui brosur-brosur yang ada di museum kita sebarin ke masyarakat, bahkan sekolah-sekolah. Atau kita mengadakan museum go to school. Nah, kalau untuk acara sendiri, kemarin kita baru melakukan acara pameran di Monas, yaitu pameran tentang Museum Satria Mandala. Ya, itu pameran. Yang ketiga tadi, terakhir apa tadi pertanyaan? Untuk merekomendasikan museum ini kita melalui YouTube terutama atau berita-berita penting terutama atau museum go to school. Jadi kita ke sekolah itu mengadakan kunjungan di sekolah tersebut. Nah, nanti timbal balik dari sekolah menuju ke Museum Satria Mandala. Itu caranya mengeksplor karena tujuannya sejarah yang ada di sini untuk membangun jiwa kotor para pemuda. Contoh kalian semua nih, nah, jangan sampai tergiur dengan komunis dan sebagainya. Jadi kalian untuk belajar untuk menyemangat membangun NKRI itu salah satunya. Ya. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Tidak ada. Mungkin itu saja Bapak yang kita untuk tanyakan. Oke, langsung tutup. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.